Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Shalom, jemaat Tuhan dimanapun berada. Bertemu kembali di Sapaan Teduh Klasis Jakarta Kalimantan. Sebelum kita mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan, mari kita minta hikmat kepada Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk penyataan Tuhan dalam hidup kami, di mana Tuhan tetap menyertai, memberikan kesehatan. Dan di pagi hari ini Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami rindu kebenaran firman Tuhan yang menuntun kami, yang menyegarkan kami, agar kami tetap hidup dalam tuntunan Tuhan dalam sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang menjadi nats renungan kita di pagi hari ini diambil dari kitab 1 Petrus 2 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikian sabda firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup manusia seringkali dipenuhi dengan pencarian jati diri. Siapakah aku ini? Banyak orang, banyak kita merasa tidak berharga, mungkin kita tidak diterima, bahkan kita tidak memiliki tempat yang mampu menerima keberadaan situasi yang kita alami. Ada masa di mana kita merasa jauh dari Tuhan, hidup tanpa arah, semuanya tanpa ada tujuan, bahkan kita berjalan sendiri tanpa ada harapan. Namun hari ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita tetap berpegang teguh kepada kebenaran yang telah Tuhan ajarkan bagi kita, di mana Tuhan mengingatkan kita bahwa hidup kita tidak lagi sama. Artinya bagaimana Tuhan telah mengubah status kita dari yang bukan siapa-siapa menjadi umat-Nya yang dikasihinya. Ya, ini bukan karena usaha, bukan karena kehebatan kita, tetapi semua karena belas kasihan-Nya yang besar bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam konteks perikop kita dalam surat Petrus ini, di mana ayat ini berbicara kepada orang-orang percaya ya yang dahulunya hidup di luar perjanjian Allah. Tapi secara teologis ayat ini menegaskan bahwa identitas kita tidak lagi ditentukan oleh masa lalu. Identitas kita tidak lagi ditentukan oleh dosa. Identitas kita tidak lagi ditentukan oleh penilaian apa yang orang lain katakan atau menilai terhadap diri kita. Identitas kita bukan dari kegagalan kita, melainkan oleh karya Allah yang telah memanggil kita menjadi umat-Nya. Dahulu kita bukan umat Allah, artinya hidup terpisah dari Allah, tanpa hubungan yang benar dengannya. Kita hidup dalam dosa dan berjalan menurut keinginan egois kita sendiri. Tetapi sekarang oleh anugerah Allah kita diangkat menjadi umat-Nya. Ini adalah karya keselamatan yang murni, ya, yang berasal dari kasih karunia Allah itu sendiri
yang Dia berikan secara cuma-cuma bagi kita, bukan karena kehebatan atau hasil usaha kita pribadi lepas pribadi. Oleh anugerahnya lah kita diangkat menjadi miliknya. Ini bukan karena kita layak, melainkan karena belas kasihan Tuhan yang besar bagi kita. Belas kasihan itu berarti bagaimana Tuhan melihat kita dalam keadaan lemah dan berdosa, tetapi Ia tetap memilih kita untuk dikasihinya dan menyelamatkan hidup kita. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam perikop kita tadi dikatakan bahwa tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Menjadi umat Allah berarti hidup sebagai miliknya. Artinya hidup yang mencerminkan kasih, kebenaran, dan kekudusan sebagaimana layaknya orang yang telah diselamatkan oleh kasih karunia dari Allah itu sendiri. Kita tidak lagi hidup sembarangan karena kita telah ditebus dengan harga yang sangat mahal ketika Yesus mati di kayu salib. Belas kasihan Tuhan menjadi dasar perubahan di dalam hidup kita. Tuhan melihat kita dalam keadaan lemah dan berdosa, tetapi Ia tidak meninggalkan kita. Ia justru merangkul kita dalam kerapuhan kita, mengampuni kita dalam keberdosaan kita, dan Dia hadir untuk memberikan identitas yang baru sebagai miliknya. Yang dahulu kita bukan siapa-siapa, yang dahulu kita adalah budak dosa, tetapi ketika Tuhan memberikan belas kasihannya, maka kita mendapatkan identitas sebagai anak-anak Tuhan. Tujuan hidup kita tidak lagi berfokus kepada dunia, tetapi bagaimana hidup dalam rencana Tuhan dan bagaimana kita hidup menjadi orang yang diberkati oleh Allah. Kita dipanggil untuk mencerminkan karakter Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam kasih, baik dalam tingkah laku kita, baik di tengah-tengah keluarga. Bagaimana kasih Allah itu nyata dan dapat dirasakan oleh sekeliling kita. Kita bukan lagi milik dunia, tetapi kita adalah milik Tuhan. Jadi ayat ini mengingatkan kita juga bahwa ketika kita merasa tidak berharga, ketika kita merasa kita bukan siapa-siapa, dan mungkin kita merasa aku tidak berarti, tapi Tuhan hari ini mengatakan kepada kita bahwa engkau adalah milikku. Ketika kita merasa gagal, Tuhan mengingatkan kita bahwa melalui belas kasihannya lah yang tidak pernah habis, yang memberikan semangat dan harapan yang baru bagi kita. Identitas kita dalam Tuhan jauh lebih berarti, lebih kuat daripada luka masa lalu yang kita alami. Maka dari itu marilah kita sadari bahwa siapa kita sekarang di dalam Tuhan. Jangan lagi hidup terikat pada masa lalu, atau merasa tidak berharga, atau merasa Tuhan tidak mengasihi dan merangkul hidup kita. Hiduplah sebagai umat yang telah menerima belas kasihan dari Allah. Hiduplah sesuai dengan identitas itu. Ada 3 poin yang menjadi refleksi bagi kita di pagi hari ini. Yang pertama, bersyukur dalam setiap keadaan karena kita telah dipilih. Artinya bersyukur bukan karena situasi semuanya baik-baik saja, tetapi karena Tuhan yang pegang kendali hidup kita. Dalam berbagai musim hidup kita, tetap kita mampu bersyukur karena Tuhanlah yang selalu menjamin hidup kita hari lepas hari. Yang kedua, hidup dalam kasih kepada sesama. Karena kita telah dikasihi oleh Allah, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita semua. Dan yang ketiga, sebagai umat pilihan Allah, maka jauhilah dosa dan hiduplah sebagaimana layaknya sebagai milik Tuhan. Hari ini marilah kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Biarlah
setiap langkah kita mencerminkan bahwa kita adalah umat yang telah menerima belas kasihan. Dan ingatlah, kita bukan lagi orang asing. Kita adalah milik Tuhan yang berharga di mata Tuhan. Tuhan memberkati, selamat beraktivitas. Tetaplah andalkan Tuhan dalam segala kegiatan aktivitas kita sehari-hari. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan, di mana Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa ketika kami telah mendapatkan keselamatan yang Tuhan nyatakan melalui kematian Yesus di kayu salib, memberikan pengharapan yang baru bagi kami, memberikan identitas yang baru bagi kami, di mana Tuhan yang dahulu kami bukanlah siapa-siapa, yang kami hidup di dalam dosa, yang kami jauh dari Tuhan. Tapi dalam firman Tuhan ini mengingatkan dan memberikan kekuatan bagi kami bahwa kami adalah milik Tuhan. Maka dari itu Bapa, ajari kami, tuntun kami pribadi lepas pribadi dan keluarga kami, agar kami tetap menjaga identitas dan tetap berproses sebagaimana layaknya orang yang telah diselamatkan oleh Allah sendiri. Bapa Surgawi, saat ini kami bersatu hati untuk berdoa untuk jemaat Tuhan, untuk semua para pelayan Tuhan, pendeta, pertua diaken, emeritus, pengurus kategorial yang ada di GBKP Runggun Pondok Gede. Tuhan berkati semua para pelayan Tuhan dan juga semua jemaat Tuhan. Tuhan berikan kesehatan, bertambah-tambah sukacita, bertambah-tambah berkat yang Tuhan berikan kepada mereka. Kiranya hikmat Tuhan, kiranya Roh Kudus Tuhan yang selalu menuntun dan mengajari mereka agar tetap semangat dalam melakukan pelayanan, dan tetap Tuhan perlengkapi dalam setiap pelayanan dan juga pekerjaan yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Demikian juga Tuhan, semua kami yang mendengarkan saat teduh ini, Tuhan berkati kami agar kami boleh tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, dan semakin hari kami semakin bertumbuh di dalam rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Pujilah Engkau ya Tuhan. Kami sadari kami manusia yang tidak luput dari dosa. Maka dari itu Bapa, ampunilah kami akan segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami boleh dan layak menerima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Ini doa dan harapan kami. Kami serahkan hidup kami serahkan aktivitas kami sepanjang satu hari ini dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.